Ya, ini lesian, sini lesian. Nah, ini. Very good, very good. Ini, di sini. Supaya semua kelihatan. Ini yang tadinya tidak tahu, ini bagian sate. Sate babi, sate ayam. Nah, itu pembantunya ngantuk, tidur itu. Oh, sorry. Asisten profesor ya. Saudara-saudara, kalau pada siang hari ini saya diberi kesempatan Dengar, kalau gitu agak maju sini, bersyukur sama Tuhan karena papa saya ini saya banyak Tuhan sangat mengasihi keluarga saya, terutama kepada papa, karena papa saya ingin bersaksi dulu. Nanti saya dalam kesempatan ini saya sungguh bersyukur karena waktu-waktu yang biasanya di rumah itu sekarang papa saya itu nggak seberapa kuat untuk kayak awake gitu, kayak maksudnya biasanya itu istirahat terus gitu loh. Terus satu saat kalau ini kan ada mau pergi-pergi, terus dia kepingin ikut, saya bayangkan itu kuat enggak gitu loh ya, karena dia kan kena ginjal dan saya mau bersama di sini karena papa saya kan belum dapat PR untuk dapatkan OHIP itu, jadi semua pengobatan, semua obat-obat yang harus dibeli itu semua kita harus bayar sendiri gitu ya. Dan satu hal lagi, ginjalnya itu sudah nggak berfungsi karena sudah mengecil semuanya, jadi harus satu-satunya jalan itu harus cuci darah. Cuci darah itu obatnya katanya dokter begitu ya. Dan kalau harus keluar uang untuk cuci darah itu setiap minggu itu diminta itu sebetulnya 2 kali. 2 kali itu 1 kali sekitar $500. Jadi saudara, kalau saya hitung-hitung, kalau pendapatan yang kita dapat minimum pay itu sudah nggak mampu untuk sekali 2 kali aja, itu seumur hidup katanya dokternya harus begitu. Jadi selama ini kita cuma seperti kayak jaga makanan begitu, nggak pernah bisa cuci darah karena harus keluarkan uang banyak. Jadi kita nggak pernah jalankan. 2-3 tahun yang lalu masuk rumah sakit dan dokter sana sudah bilang kalau satu-satunya jalan cuma cuci darah, dan itu tidak pernah dilakukan. Dan selama 2 tahun Tuhan tuh memberikan kekuatan pelihara. Dan tahun yang Desember barusan ini saudara keadaannya agak drop. Jadi itunya tinggi sekali. Kalau orang manusia itu 100 itunya kreatinnya itu yang normal 100. Tapi papa saya itu dalam waktu 3 tahun yang lalu 1000. Jadi 10 kali lipat. Jadi kalau dihitung-hitung tuh dokter bilang tuh sebetulnya sudah saudara, sudah kalau ajaib, kalau dia sudah bisa berdiri, masih bisa melakukan kegiatan apapun. Kadang-kadang kalau sate, kadang-kadang bantu karena sate saya itu kan grill, jadi duduk sambil bisa bantu gitu. Kadang bakso goreng, kadang-kadang juga bisa bantu-bantu goreng gitu. Jadi masih bisa melakukan kerjaan yang rutin gitu. Saya bersyukur di sana. Dan waktu Desember yang lalu itu, Desember yang barusan ini kembali agak ngedrop itu lagi saudara. Waktu itu sudah 600, 700, jadi sudah agak turun. Dan Desember kemarin tuh kembali lagi 1000 saudara. Terus waktu saya kembali ke dokter itu, dokternya itu seperti marah sama saya. Kamu kan kayak nggak nurut gitu loh, suruh cuci darah, kenapa nggak cuci darah? Lah percuma kamu datang ke sini gitu, seperti marah sama saya. Saya cuma nggak bisa bilang apa-apa karena saya juga nggak seberapa pinter bahasa Inggris. Saya bilang dia memang nggak punya uang, nggak punya dana untuk cuci darah gitu. Jadi dokter ya sepertinya marah, buat apa kamu kesini, nggak nurut sama saya gitu, kayaknya begitu saudara. Tapi saya cuma beriman, berdoa sama Tuhan. Waktu itu darahnya tuh seperti kayak orang kalau ganti filter mobil tuh ya saudara, ganti oli. Kalau filternya itu kan ginjal itu seperti filternya darah. Kalau biasanya ganti filter oli itu kan harus tambah oli gitu. Jadi darah itu semakin hari semakin berkurang kalau nggak pernah difilter, nggak pernah disaring. Jadi darahnya itu berkurang dan nggak baik itu. Nah waktu itu darahnya tuh sudah low saudara. Waktu itu saya bawa ke emergency, dokternya bilang tuh harus cepetan mbak emergency, harus tambah darah. Kalau nggak itu sangat bahaya sekali karena darah sangat sedikit, itu cuma 60, orang biasanya 130, darahnya itu sudah tambah low, itu bahaya sekali.
dan dia ada seperti kalium itu, kalau kaliumnya terlalu tinggi jantung bisa langsung berhenti begitu. Waktu itu saudara saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Waktu datang ke emergensi langsung bayar uang emergensinya 550. Waktu masuk ke dalam dokternya bilang, dokter kalau mau tambah darah ini transfusi berapa bayarnya? Dia bilang sekitar 1000-an. Saya tuh juga masih mikir saudara ya, kalau 1000-an itu kalau masih ratusan mending, kalau sudah ribuan itu gimana? Satu bag itu segini loh saudara. Saya pikir satu bag itu seberapa besarnya? Satu bag itu dia bilang sekitar 1000-an begitu. Dan dia bilang, nah ini malam yang tukang pembukuan itu nggak ada, jadi mungkin nyusul, bayarnya kamu nyusul. Saya cuma berdoa dan berdoa, Tuhan tuh sungguh baik sama saya saudara. Saya ini sebetulnya kerja sudah di Tim Horton ya, tapi saya tuh semuanya seperti mepet saudara ya. Saya bersyukur kalau di Indonesia tuh nggak pernah memikir sampai begitu dalam saudara. Sampai di Kanada itu semuanya pada ngepres ya, tapi Tuhan baik, ngepres tapi cukup, nggak pernah kekurangan begitu, tapi nggak bisa minta lebih-lebih saudara. Jadi semuanya itu bersandar sama Tuhan semuanya. Uang nggak ada, nggak cukup untuk apa-apa, sepertinya standarnya itu nggak cukup. Kalau kita masih di Indo masih bisa begitu ya, masih bisa berobat ini itu. Jadi saya dilatih untuk bersandar pada Tuhan sepenuhnya, karena nggak ada jalan yang lain. Itu dia minta cuci darah aja, obat nggak bisa. Jadi mau cuci darah yang nggak ada uang, gimana saudara? Jadi cuma berdoa, beriman sama Tuhan saja. Dan saya tuh sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Sebetulnya dari Indo saya kepingin dengar mama saya bilang kalau di Kanada itu enak ada lansia gitu ya. Saya tuh di Indonesia melayani sama umum tuh dia sukanya jemput-jemput Anwar itu ya. Jadi orang tua-tua saya dari Lamongan jemput mereka yang di Surabaya. Jadi yang jemput itu malah lebih jauh rumahnya gitu saudara ya. Tapi saya sungguh terberkati meskipun saya nggak bisa apa-apa melayani jemput-jemput ya saudara. Saya sangat rindu. Terus saya dengar, waduh di Kanada ada lansia gitu. Saya tuh kepingin kapan saya bisa ke sana, saya bisa melayani di lansia gitu ya saudara. Kalau di Indo saya juga sering bantu-bantu masak saudara. Saya senangnya di dapur, satu hari di dapur tuh kerasan saudara. Enggak itu udah satu hari di dapur suka gitu. Kalau di Indo iya, kalau Katalan masak sop merah, masak apa semua itu saya bantu gitu. Saya pingin kalau suatu saat di lansia saya bisa membantu memasak gitu, karena saya bisanya cuma itu saudara. Kapan ya saya bisa membantu gitu. Dan setiap saat saudara kalau saya kerja tuh di Tim Horton atau itu Anwar kerja di Tim Horton, kapan hari di Wendy's, hari Rebo tuh pasti libur saudara. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Dan saya kalau dia libur, saya otomatis bisa antar mama papa pergi lansia. Kalau sopirnya nggak libur, kita nggak bisa jalan saudara gitu ya. Saya bersyukur. Terus loh, kok saya bantu-bantu, saya juga ini sama si Jen katanya, kamu ya besok-besok bantu masak gitu ya, daripada kita beli di restoran atau di tempat lain, udah kita beli atau bayar kamu untuk masak-masak ya. Saya jadi terberkati saudara. Saya juga berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberkati bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini, karena juga sudah memberkati saya sehingga saya itu cukup saudara. Kalau tambah darah itu emergensinya aja bayarnya 550 ya saudara. Saya juga mengingatkan kalau kita jadi PR permanent resident di Kanada atau citizen, itu kita harus menghargai saudara, karena setiap kali kita berobat kalau masuk rumah sakit, waktu tahun lalu saudara 1 minggu itu saudara tahu berapa bayarnya? 10.000 saudara kalau kita harus bayar. Jadi kita harus menghargai dan bersyukur pada Tuhan kalau di Kanada ini semua free saudara. Kita harus menghargai. Free itu bukan sembarangan saudara. Kadang-kadang kita ngentengkan kalau free itu pikirnya free, nggak bayar. Jadi kita nggak pernah menghargai. Tapi di balik itu saudara, susternya aja bilang, so many people in here sometimes doesn't appreciate that expensive itu semua pengobatan. Jadi kita sungguh bersyukur pada Tuhan saudara, kalau kesehatan itu sangat mahal sekali saudara. Saya bilang kita harus menjaga ya saudara, semua organ-organ tubuh yang Tuhan beri. Kalau satu rusak, nggak ada bisa kita beli meskipun uang banyak saudara. Namanya kalau cangkok ginjal itu
dulu di China ada saudara, tapi kalau di Kanada itu sebetulnya harus antri sampai ribuan orang, puluhan ribu orang baru bisa dapat cangkok ginjal. Dan kalau di China itu cangkok ginjal sekitar 500 juta atau ya sekitar segituan. Itu kalau bisa saudara. Kadang-kadang banyak orang cangkok tuh masih nggak cocok saudara. Jadi yang Tuhan kasih itu spesial buat kita, kita harus menghargai, kita harus bersyukur saudara. Kalau itu hilang, kalau itu rusak, saya juga bilang, kadang-kadang orang terlalu banyak kerja di sini ya, kita bisa juga sakit lever. Kalau orang lever sudah rusak, nggak ada yang bisa ganti, kita beli lever baru nggak bisa ganti untuk kita saudara. Kadang-kadang namanya cangkok ginjal itu ada orang cangkok tuh 5, ginjal itu nggak cocok semua saudara. Jadi kita harus bersyukur kalau Tuhan tuh sudah memberikan kesehatan, kekuatan pada kita. Kita nggak bisa bayar saudara ya. Begitu saya tahu di sini Tuhan saudara ya. Kalau di Indo saya mungkin nggak bisa mengalami semua pengalaman yang Tuhan beri kepada saya. Saya di Indo tuh gemuk saudara, nggak seperti ini 2 kali lipat saudara. Saya jaga di toko, saya nggak pernah mikir apa-apa saudara. Yang mikir semua itu Anwar, otaknya semua apa-apa semua dia. Saya cuma nyantai saudara, bisanya masak gitu, cuma bantu apa semua pembantu, nggak pernah mikir sampai di sana. Tapi saya bersyukur di Kanada, saya datang di Kanada kok begini Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan pengen kita mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan, mengalami keajaiban-keajaiban. Dan waktu saya ke Halifax saudara 2 minggu yang lalu, itu papa saya tuh sudah tambah darah itu 3 kali saudara. Karena setiap sesak saudara, darah itu kalau kurang sedikit mengalirnya di jantung itu nggak banyak. Jadi mempengaruhi nafas gitu. Jadi nafasnya tuh pendek, sesak katanya, kayak nggak bisa nyambung. Saudara, sebagai anak tuh saya sangat itu saudara. Gimana kalau suatu saat pas mandek gitu ya, saya minta pada Tuhan, Tuhan tolong ya. Saya nggak punya uang, saya punya iman aja ya. Dan saya cuma uang tuh sudah terbatas ya. Kalau saya bilang saya terberkati dengan saya kadang nggak ada moro-moro temen juga. Izen kamu bikin rantangan ya untuk kita gitu ya. Jadi saya dapat tambahan di sana saudara untuk membeli obat, untuk membeli tambahan-tambahan obat untuk papa saya. Dan waktu saya ke Halifax itu sudah 3 kali saudara. Terus waktu saya ke Halifax itu saya juga pikiran ya, kalau gimana waktu saya pulang pasti ada keluhan kalau nggak enak gitu. Tapi nggak tahu satu saat itu saya ingat tuh pernah dia kesaksian lebih dari pemenang. Satu hari itu saya saudara begitu sedih, begitu down karena setan tuh selalu membujuk kita ya. Lihat itu keadaan papamu dari dulu sampai sekarang, mana katanya Tuhan mau menyembuhkan gitu. Kadang-kadang kita bisa begitu saudara. Itu setan yang bekerja, membuat saya tuh tambah lemes, tambah takut, tambah gimana gitu ya. Lalu saya ingat kata-katanya, ingat kita lebih dari pemenang. Saya katakan kepada iblis, iblis engkau keluar, dalam nama Yesus kau keluar. Engkau tidak bisa mengganggu iman yang ada di dalam aku. Aku sudah lebih dari pemenang. Jadi saya ingat itu kata-katanya kesaksian daripada Inga. Dia katakan apa itu rahasianya lebih dari pemenang. Belum jadi pemenang tapi sudah merasa jadi pemenang. Itu saya alami. Saya waktu itu 1 hari saya begitu bersuka cita, saya merasa kuat. Setiap kali saya pulang kerja itu saya bilang, Pak gimana? Enggak apa-apa. Papa lebih enak gitu saudara. Padahal setiap hari obatnya yang dimakan juga sama saudara ya. Dan ini sudah hampir 2 bulan. Enggak sesak saudara. Saya datang ke dokter itu cuma ada jalan. Jadi saya tidak mau datang pada Tuhan saudara. Saya bilang, Tuhan itu semua adalah kemurahan. Kalau Kau masih memberikan hidup kepada papa saya, biarlah kita mau mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Saya waktu minggu yang lalu dapat Komsel itu mempelajari tentang hari-hari saudara. Saya mengalami hari-hari itu nggak selalu kesempatan itu ada pada kita. Setiap apa yang Tuhan berikan, kesempatan hari yang masih Tuhan berikan kepada kita, biar kita gunakan dengan baik ya. Jangan kita kadang-kadang repot dengan kesibukan setiap hari. Kita lupa ada
something yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Jangan sampai kita ketemu dengan Tuhan, kita membawa tangan kosong, saudara. Kita harus melakukan something untuk Tuhan. Saya juga rindu, saudara. Kalau di Indonesia saya tuh melayani di sekolah minggu, juga antar jemput, ya masak, ya segala, saudara. Saya nggak ingin kalau sampai di Kanada tuh saya nganggur, saudara. Nanti kalau saya ketemu Tuhan, dalam saya nganggur, rohani saya anjlok, nggak gimana, saudara. Saya nggak mau ketemu Tuhan begitu. Saya mau tetap melayani Tuhan, dan saya mau ini terus, ya saudara. Dan sampai sehari ini, saudara bisa lihat papa saya itu masih kuat, saudara. Saya bersyukur. Terima kasih ya. Luar biasa. Ya, kita nanti juga doakan untuk Ko Alimin, iman dari anak-anak semuanya yang begitu teguh, begitu kuat. Biarlah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Ya, terima kasih. Yang memang Saudara Anwar itu pindah dari Lamongan. Lamongan itu LI. Sekarang karena dia ngomong saya sekarang di LI, betul. Dia sekarang di LI. Jadi saya panggilnya itu LI dia. Luar biasa. Biarlah Tuhan terus menyertai ya iman yang teguh. Kalau memang beban dari Lisian senang utek-utek di dapur, tempatnya di ICC, terutama lansia, perlu sekali orang itu. Luar biasa. Dapurnya Tuhan nggak apa-apa. Ya, orang-orang kita di sini dikasih makan kenyang perut, tapi yang penting itu kenyang rohani kita supaya bertumbuh dan berbuah. Amin. Oke, kita balik berdoa ya. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar kesaksian dari Lesian tentang ayahnya, pada saat ini Tuhan kami berdoa supaya Engkau bekerja dengan mightily, dengan mujizat-Mu yang luar biasa Tuhan. Apapun segala kebutuhannya, Engkau yang mengetahui. The best Tuhan, baik materi, financial, semuanya, terutama mengenai kesehatan dari Ko Alimin Tuhan. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kau atur segala apa yang masih harus mereka selesaikan, surat-surat dokumen apapun juga Tuhan. Karena kami mengetahui kalau Engkau membawa kami di Kanada sini tidak secara kebetulan. Dan memang kami tidak take for granted Tuhan akan pemberian-Mu yang luar biasa. Supaya kami terus mau bersyukur dalam segala hal. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kesempatan kami boleh bertemu satu dengan yang lain di sini. Itu pun suatu kemurahan-Mu yang luar biasa. Beri terus Tuhan damai sejahtera, sukacita di dalam hati setiap kami yang di sini, sehingga kami terus mau meninggikan nama-Mu, Allah yang luar biasa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.